وسلم وعلى
آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. فمن اتقى فقد فاز فوزا عظيما، ومن طغى فقد خسر وخاب في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, yaitu fi yaumil Jum'ati, dan di tempat yang paling dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, di mana hambanya bersyukur dan bersujud, bertakarrub, berta'abbud kepada Allah, yaitu fi baitillah, di rumahnya Allah. Marilah pertama khatib berwasiat kepada diri sendiri khatib, dan yang kedua berwasiat kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman, meningkatkan Islam, meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa secara sebenarnya dan hakikatnya adalah al-imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahillahi. Selalu berusaha untuk taat, selalu berusaha untuk tunduk dan patuh apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, dan selalu berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Famanittaqa faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu meningkatkan takwanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka sungguh ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sungguh ia akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan kemenangan yang dia raih, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, akan tetapi kedua-duanya di dunia hatta akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk selalu meningkatkan takwa dan takwa dan takwa. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman jangan sekali-kali meninggalkan dunia fana ini, yaitu mati kecuali dalam keadaan memasrahkan diri atau muslim. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, tingkatkan takwa dan takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekalian kalian mati meninggalkan dunia fana ini illa, kecuali wa antum, sedangkan kalian adalah muslimun, orang-orang yang muslim atau orang yang menyerahkan diri. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama tafsir menjelaskan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang telah memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah orang yang telah mengikrarkan di dalam lisannya, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, maksudnya adalah meyakini, membenarkan, membetulkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya aku bersaksi, meyakini, membenarkan, membetulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib disembah, zat yang wajib wujud. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, Nabi Allah, hamba Allah, bukan yang dituduhkan sebagaimana orang Yahudi. Orang
Nasrani menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak laki-laki Tuhan, dan ia tidak. Hadirin sidang salat sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya berikrar, bersaksi, meyakini, membenarkan, membetulkan tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah, meyakini, membenarkan, membetulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan Nabi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, at-taqriru fil lisan wa tasdiq fil qalb. Yang kedua adalah membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Membenarkan di dalam hatinya apa yang dia ucapkan, dia benarkan di dalam hatinya. Bukan sebagaimana orang munafik. Orang munafik lisannya ngaku iman, amanna, lisannya ngaku iman, akan tetapi hatinya ingkar, tidak beriman. Kalau orang kafir memang lisan dan hatinya itu tidak beriman. Jadi orang yang beriman, pertama lisannya berikrar, kemudian yang kedua hatinya membenarkan. Apa yang dia ucapkan, dia benarkan di dalam hatinya dengan sebenar-benar. Dia pastikan di dalam hatinya. Sama apa yang ada di dalam lisannya, sama apa yang ada di dalam hatinya. Ia benarkan, ia pastikan. Kemudian yang ketiga, wal amalu fil jawarihi wal amalu fil arkan, mengamalkan dalam amal perbuatan. Orang-orang yang beriman, satu, lisannya berikrar. Apa yang ada di dalam lisannya, itulah apa yang ada di dalam hatinya. Dan apa yang ada di dalam hatinya, ia wujudkan, yaitu dalam amal perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah beramal saleh. Orang yang beriman ini ciri-cirinya yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dengan kesimpulan orang-orang yang beriman itu adalah gemar beramal saleh. Orang yang gemar beramal akan tetapi tidak beriman, para alim ulama menjelaskan amalnya itu tidak diterima. Para alim ulama menjelaskan ada 3 syarat amalan itu diterima. Yang pertama adalah iman yang benar, yaitu Islam. Yang kedua, cara yang benar, yaitu mengikuti tata cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, niat yang benar, yaitu ikhlas, beramal dan tidak beramal hanya karena Allah. Iman yang benar, dia telah Islam. Akan tetapi caranya salah, niatnya salah, maka amalan tidak akan diterima oleh Allah. Iman yang benar, caranya benar, akan tetapi tidak ikhlas. Dia beramal karena riya, dia beramal karena sum'ah, dia beramal karena ujub, dia beramal kepingin diperlihatkan oleh orang lain, dia beramal kepingin diperdengarkan oleh orang lain, dia beramal kepingin dibahkan oleh orang lain. Itu tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Allah Subhanahu wa taala akan menerima sebuah amalan kecuali hanya lillah, hanya karena Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu yaitu apa? Amal saleh. Orang yang gemar beramal saleh, itulah cirinya orang yang beriman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman, orang yang telah mengikrarkan dalam lisannya, membenarkan dalam hatinya, mengamalkan dalam amal perbuatannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan lagi takwa dan takwa dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para alim ulama menjelaskan takwa secara bahasa artinya adalah al-khauf, yaitu takut. Secara istilah, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahillah. Selalu taat dan patuh apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sehakikat-hakikatnya takwa, tidak mainan tapi memang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, wala tamutunna. Yang kedua, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimuna, kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Para alim ulama tafsir menjelaskan muslimun dari kata aslama, yuslimu islaman, yang artinya adalah memasrahkan diri.
Sebagaimana setiap kita sholat setelah takbiratul ihram Allahu Akbar disunahkan untuk doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku lillahi rabbil alamin. Aku pasrahkan kepada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muslimun itu artinya pasrah, memasrahkan diri kepada Allah. Yang kedua, aslama yuslimu islaman, artinya adalah selamat. Apabila Anda terima Islam, amalkan Islam, sampaikan Islam, dakwahkan Islam, tampilkan Islam, laksanakan Islam, maka Anda akan selamat. Sebagaimana Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja, salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk dan hidayah. Aslim. Apabila Anda terima Islam, apabila Anda itu amalkan Islam, dakwahkan Islam, tablighkan Islam, maka Anda akan selamat dunia dan selamat akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang beriman untuk meningkatkan takwa. Para ulama tafsir menjelaskan orang yang beriman diseru oleh Allah untuk meningkatkan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu belum mesti bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala seru kepada orang yang beriman untuk meningkatkan takwa. Takwa berkopi dengan sebenar-benarnya takwa. Akan tetapi orang yang bertakwa insya Allah beriman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain dijelaskan Allah taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya lebih mulianya di antara kalian di sisi Allah besok di hari kiamat itu adalah orang yang lebih takwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala absarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat rupa-rupa kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad-jasad kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat amal-amal kalian dan Allah taala akan melihat hati-hati kalian. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang selalu meningkatkan takwanya kepada Allah, setiap Jumat Khatib selalu berwasiat ittaqullah. Setiap hari, setiap waktu kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalahnya, masalah dunia, masalah akhirat. Masalah datangnya daripada Allah yang menyelesaikan masalah juga Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakinkan kepada umatnya untuk yakin kepada amal, bukan yakin kepada harta. Yakin kepada akhirat, bukan yakin kepada dunia. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, rezeki yang tanpa dikira. Allah Subhanahu wa taala berkata,
rezeki yang layak asik. Berapa jumlahnya? Kalau uang itu berapa jumlahnya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Para ulama pasti menjelaskan bahwasanya rezeki itu luas pengertiannya, bukan hanya uang, tapi kesehatan, kesempatan, ilmu, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk rezeki. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala satu akan selesaikan masalah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang tidak dikira-kira. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk sebuah negeri, jika penduduk sebuah bangsa meningkatkan iman, meningkatkan takwa, berusaha meningkatkan imannya, Islamnya, takwanya, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh akan kami turunkan keberkahan daripada langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan keberkahan daripada bumi. Akan tetapi sebaliknya, ketika penduduk sebuah negeri, sebuah bangsa tidak meningkatkan iman, yang dia meningkatkan malah kemaksiatannya, kedugaannya kepada Allah, waliyadzubillah, bukannya barokah tapi laknat yang Allah akan turunkan dari langit dan akan keluarkan daripada bumi. Yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan dari berbatin, yang pada akhirnya kita selalu meningkatkan iman, meningkatkan takwa, dan yang pada akhirnya tidak dijadikan golongan orang-orang yang muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فاستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الهادون المسلمون رحمكم الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. فمن اتقى فقد فاز فوزا عظيما، ومن تقى فقد خسر وخاب في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين والتابعين والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قوم الحاجات وغافر الذنوبات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء. اللهم اصلح رأينا رأيك واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا واجعل قريتنا هذه بلد لامبون بلدة طيبة آمنة مطمئنة مرحبا غفورا. اللهم اجعلنا من سعادة الدارين في عافية وسلامة من الجلال والإكرام والعزة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الغفور اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقلوبنا وصواب خشوعنا وسعي عبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن